Perkenalkan, nama saya Yunika Christine, NPM 19120110001. Saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban langsung berdasarkan hukum internasional. Entitas atau individu yang berbadan hukum yang memenuhi syarat disebut memiliki international legal personalities, sedangkan yang tidak memenuhi unsur disebut sebagai subjek dari hukum internasional. Subjek hukum internasional menurut J.G. Streck adalah yang pertama, pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Yang kedua, pemegang hak istimewa atau privilege prosedural untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan internasional. Yang ketiga, pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional. Selanjutnya, syarat subjek hukum internasional yaitu suatu entitas harus memiliki personalitas hukum internasional. Agar suatu entitas dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum internasional, harus memiliki kecakapan sebagai berikut. Yang pertama, mampu mendukung hak dan kewajiban internasional. Yang kedua, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional. Yang ketiga, mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional. Yang kelima, memiliki kekebalan dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. Yang keenam, menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Menurut Bapak Mokhtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalam arti penuh, yaitu menjadi pemegang seluruh hak dan kewajiban menurut hukum internasional, yaitu negara. Yang kedua, dalam arti terbatas, yaitu pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional secara terbatas. Subjek hukum internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, dan yang kedua, setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, subjek hukum internasional hanyalah sebuah negara. Setelah Perang Dunia Kedua, subjek hukum internasional dibagi menjadi 9. Yang pertama, negara. Yang kedua, organisasi internasional. Ketiga, individu. 4, tahta suci atau Vatikan. Yang kelima, palang merah internasional. Yang keenam, pihak berperang. Yang ketujuh, organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Yang ke-8, perusahaan yang merupakan badan hukum internasional otorita. Yang ke-9, perusahaan transnasional. Namun kali ini saya akan menjelaskan tentang negara. Hak dasar negara, yang pertama, hak atas kemerdekaan dan self-determination. Yang kedua, hak untuk melaksanakan yurisdiksi atas orang dan benda yang ada di wilayah teritorialnya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Yang keempat, hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif atau self-defense. Selanjutnya, kewajiban dasar negara. Kewajiban dasar negara yang pertama, kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain atau prinsip non-intervention. Yang kedua, kewajiban untuk tidak melakukan pergolakan sipil di negara lain. Yang ketiga, kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kelima, kewajiban untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Yang keenam, kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman bersenjata. Yang ketujuh, kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya ancaman bersenjata. Yang kedelapan, kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah negara yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan. Yang kesembilan, kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikat baik. Yang kesepuluh, kewajiban untuk menjalin hubungan dengan negara lain sesuai hukum internasional. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.